Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Selamat datang di modul mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Kali ini tentang kesehatan seksual. Bapak dan Ibu Guru, materi dan informasi yang disediakan terkait kesehatan seksual adalah materi dan informasi yang disajikan dari sudut pandang kesehatan. Ini diberikan dengan tujuan membantu peserta didik memahami dan mencegah penyakit-penyakit yang menular secara seksual. Topik ini juga sangat bermanfaat untuk membantu peserta didik memilah mana yang merupakan informasi tepat tentang infeksi menular seksual atau IMS dan mana yang merupakan mitos. Nah, kita akan melihat bagaimana guru mendukung peserta didik untuk memahami dan menjaga kesehatan seksualnya. Yuk, kita kunjungi Ibu Asni dari SMP Negeri 2 Ajangale Bone, Sulawesi Selatan. Menurutmu, ini mitos atau fakta? Pasti fakta. Mitos. 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 Fakta juga. Fakta. Mitos. 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 Mitos juga. Fakta. 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 Mitos. 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 Fakta. Fakta. Asal mereka berubah secara berkala. Banyak mitos yang beredar tentang beragam penyakit yang menular secara seksual. Ini terjadi karena kurangnya pemahaman pada murid. Nah, fakta apa saja yang bisa dipelajari terkait hal ini? Yuk kita simak informasi berikut. Terdapat banyak infeksi yang menular secara seksual. Dari infeksi yang dapat diobati secara mudah sampai infeksi berat yang harus menggunakan pengobatan antibiotik, termasuk virus-virus yang lebih rumit dan tidak dapat diobati sehingga menyebabkan kematian. Hal terpenting untuk diingat adalah bahwa semua infeksi menular seksual atau IMS, termasuk HIV, dapat dicegah dengan cara yang sama. Salah satunya dengan metode ABCDE. A adalah abstinen. Abstinen berarti tidak melakukan hubungan seks. Bagi remaja, melakukan abstinen atau tidak melakukan hubungan seks hingga saat yang tepat merupakan langkah yang dianjurkan. Tidak melakukan hubungan seks dapat mencegah penularan semua jenis IMS. B adalah be faithful atau setia. Artinya, hanya melakukan hubungan seks dengan satu pasangan pada satu waktu. C. Kondom atau pengaman. Pengaman dapat mencegah penularan HIV dan beberapa jenis IMS, tapi tidak semua IMS. Oleh karena itu, abstinen adalah pilihan paling sehat dan tepat untuk kelompok remaja. D adalah drugs atau obat-obatan. Tidak menggunakan obat-obatan dengan berbagi jarum suntik, karena dapat meningkatkan resiko tertularnya HIV. E adalah equipment and education atau peralatan dan pendidikan. Mengetahui status keadaan kesehatan seksual kita dengan menjalani sebuah tes sederhana di klinik kesehatan dan ajarkan kepada orang lain tentang resiko HIV. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan mengajak kalian keluar ruangan sebentar untuk memainkan aktivitas yang akan membantu kita belajar tentang penyakit seksual beresiko. Ibu akan membagikan pada kalian kartu-kartu berwarna. Jadi, kalian akan membentuk barisan yang berdiri paling depan adalah orang yang paling beresiko tertular IMS atau HIV. Dan yang paling belakang adalah yang paling tidak beresiko. Kamu mau di mana? Dokter. Kita apa, Nak? Ada seks perempuan. Iya. Lena, ada seks ibu rumah tangga. Tehana pramugari. Nomor sendiri polisi. Ini perawat. Baik, terima kasih anak-anak.
Coba sekarang Ibu ingin dengar pendapat kalian. Aulia, kenapa kira-kira berdiri di barisan paling depan? Karena kartu saya pekerja seks perempuan 17 tahun. Tentu resiko penularan IMS dan HIV itu yang paling besar. Terima kasih Aulia. Baik, kalau Nora kira-kira kenapa berdiri di barisan ini? Kartu saya polisi, Bu. Kayaknya sebagai penegak hukum mestinya saya aman dong, Bu. Baik, oke. Nah, sekarang kalian yang memegang kartu berwarna merah, pindahlah semua ke barisan terdepan. Kalian yang memegang kartu warna kuning, berbaris di belakang teman-teman yang memegang kartu warna merah. Yang sisanya memegang kartu warna hijau, berbarislah paling belakang. Warna dari kartu akan memberikan informasi mengenai besar kecilnya resiko penularan infeksi menular seksual ataupun HIV. Kartu yang berwarna merah adalah mereka yang tidak pernah menggunakan pengaman ketika melakukan hubungan seks atau sering berbagi jarum suntik dengan pengguna obat-obatan yang lain. Mereka ini memiliki resiko penularan IMS dan HIV yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kartu kuning atau orange juga memiliki resiko namun lebih kecil, seperti melakukan transfusi darah di rumah sakit yang dapat beresiko bila proses transfusi darah tersebut tidak melalui proses penapisan atau screening. IMS atau HIV juga masih dapat menular meskipun kamu baru melakukan hubungan seks sekali dan tanpa pengaman. Gay atau homoseksual tidak meningkatkan resiko tertular IMS kecuali jika tidak menggunakan pengaman saat berhubungan seks. Sementara kartu hijau memiliki resiko paling sedikit karena tidak pernah berhubungan seks atau kalaupun aktif secara seksual selalu menggunakan pengaman. Mereka juga tidak pernah berbagi jarum suntik meskipun pengguna obat-obatan. Nah, dari permainan ini apa yang kita bisa tarik? Bu, ternyata yang menentukan tinggi atau tidaknya resiko penularan IMS dan HIV ternyata bukan dari profesinya ya, Bu. Polisi atau ibu rumah tangga saja yang dianggap aman-aman saja ternyata juga beresiko jika berhubungan seksual tanpa menggunakan pengaman. Benar, Aulia. Ini biasanya terjadi jika mereka melakukan hal beresiko lainnya, seperti berbagi jarum suntik atau berhubungan seksual tanpa pengaman dengan orang yang terinfeksi IMS atau HIV. Ibu, tapi kita sebagai remaja tidak bisa membeli pengaman kan, Bu? Sebagai remaja, cara yang paling sehat bagi kalian adalah abstinen atau tidak berhubungan seks sebelum waktunya tepat. Ingat, resiko lainnya yang muncul di saat sekarang ini adalah kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi, gunakan keterampilan berpikir kritis kalian untuk mempertimbangkan pilihan yang paling bijak. Jika merasa khawatir dengan resiko penularan IMS atau HIV, kalian bisa menghubungi klinik kesehatan remaja atau puskesmas PKPR terdekat. Mengetahui status kesehatan seksualmu adalah hak kalian. Jadi sebaiknya kalian tidak perlu takut melakukan tes HIV atau IMS. Jadi anak-anak, tubuhmu adalah milikmu, tubuhku adalah milikku. Hargai dan lindungi dengan cara terbaikmu. Kritis dan terbuka terhadap segala informasi tentang kesehatan seksual menjadi salah satu faktor penentu untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit seksual yang terus mengancam generasi muda saat ini. Tak hanya dari peserta didik, tapi butuh sinergi serta penguatan dari semua pihak agar penyakit seksual tidak merajalela di kalangan muda. Semangat ya Bapak Ibu untuk terus mendampingi dan memberi pemahaman yang informatif tentang kesehatan seksual bagi peserta didik. Selamat belajar, Bapak dan Ibu guru hebat.